2008 itu saya mulai belajar untuk jadi Kristen maksudnya. 2010 saya dibaptis. Nah, itu waktu tahun 2008 itu saya mau angkatan CPNS gitu, Pak. Nah, ada teman saya yang memberitahu, teman saya guru agama Katolik memberitahu saya, Bu, sebaiknya Ibu KTP-nya jangan pindah Kristen dulu katanya, biar nanti angkatan pegawai negeri diangkat. Soalnya nanti kalau KTP-nya Kristen susah loh Bu diangkat. Nah, saya bilang KTP saya sudah Kristen Pak, enggak apa-apa sudah, kalau saya enggak diangkat saya enggak apa-apa, saya bilang begitu. Yang waktu itu saya sudah bertekad jadi Kristen, jadi menurut saya enggak apa-apa enggak diangkat. Ternyata saya tetap diangkat jadi pegawai negeri. Nah, jadi CPNS 2008, 2010 saya jadi pegawai negeri. Nah, itu berarti saya murtad umur 42 tahun itu, Pak. 2010 itu saya umur 42 tahun. Nah, itu kan menurut saya murtad bukan untuk cari makan lah. Itu tadi komentar murtad cari makan itu. Justru setelah saya murtad, saya banyak dimusuhi sama saudara-saudara saya terasing. Iya, betul. Jadi bukan karena supermi ya, Bu ya? Bukan karena supermi, ngapain cuman supermi murtad. Oh, kita sesuatu, kita dapat sesuatu yang damai sejahtera. Jadi yang supermi itu kan cuman sepele. Justru kalau yang keluar dari Kristen, dia sudah dapat kerajaan surga, ditukar dengan yang sepele, dengan kacang merah, kan? Itu yang sebaliknya. Sebaliknya yang dapat kerajaan surga ditukar dengan kacang merah, itu yang sepele. Kalau jadi Kristen lah, kita ibarat cari harta karun, harta terpendam kok malahan. Bu, apa yang membuat ibu murtad? Mungkin bisa menceritakan awalnya, Bu, apa yang membuat ibu murtad? Singkat saja ibu ceritakan. Habis itu bagaimana tanggapan keluarga, bagaimana tanggapan lingkungan, dan apa yang ibu alami, dan bagaimana pengalaman ibu selama mengikut Yesus. Minta tolong Bu diceritakan sedikit. Iya, awalnya juga saya susah itu Pak, mau murtad itu bukan gampang. Saya belajar itu lama itu. Jadi Kristen, saya nggak yakin ya. Awalnya tuh nggak yakin, masa itu benar ya. Masa benar ya jadi Kristen kayak gini, orang Kristen. Saya awal-awalnya memang tidak tahu orang Kristen itu kayak apa Pak. Nah, awalnya memang tidak tahu. Tapi setelah saya belajar itu dari keluarga suami saya, itu benar-benar kekeluargaan itu begitu erat begitu ya. Saya terus mau belajar untuk membaca Alkitab. Tadinya yang saya anti sekali dengan Alkitab, jangankan mau baca, mau buka saja saya anti itu namanya Alkitab. Saya buka, loh, lah ternyata apa yang saya pelajari dulunya itu di Taurat itu kok jauh berbeda itu Pak. Nah, setelah itu saya mulai yakin untuk jadi Kristen. Lah malah suatu malam saya cerita sama suami saya bermimpi. Saya bertemu dengan seseorang yang saya tidak kenal. Seseorang itu sangat luar biasa lah, saya belum pernah lihat. Saya tidak tahu Yesus itu seperti apa. Tapi seseorang itu hanya tidak berkata apa-apa sama saya, hanya menunjukkan suatu arah begitu. Dan saya melihat jalan yang ditunjukkan itu. Terus setelah itu saya bilang sama suami saya bahwa saya mau jadi Kristen. Nah,
setelah saya jadi Kristen, ya keluarga saya, saudara-saudara saya, karena saya itu jadi tidak suka sama saya seperti dikucilkan begitu. Jadi tidak pernah ada saudara saya itu yang mau datang ke rumah saya. Jadi kalau saya berkumpul dengan saudara-saudara saya seperti tidak punya saudara, jadinya terkucil begitu. Itu selama ada 5-6 tahun, Pak. Saya terkucil dari saudara-saudara saya. Tapi yang sangat saya rasakan setelah saya jadi Kristen itu, nomor satu, damai sejahtera. Walaupun saya dikucilkan oleh saudara-saudara saya seperti dimusuhi begitu, tapi itu membuat saya selalu malah bangga. Saya bilang gini, mungkin di mata saudara-saudara saya enggak punya, tetapi bagi Tuhan ternyata saya dibilang saya ini kaya, saya bilang gitu, saya sangat kaya ini. Saya bilang damai itu Pak yang luar biasa yang saya dapatkan, damai yang sangat itu yang mengubah seluruh pola pikir saya, paradigma yang tadinya saya ini harus begini itu menjadi berbalik 180 derajat. Itu gaya hidup saya itu berbalik 180 derajat gitu menurut saya, Pak. Kenapa? Dulunya saya sering ngomel, sering marah, itu hilang sama sekali. Ya, yang nggak terima, yang mengeluh, itu seiring berjalannya waktu itu hilang. Kemarahan, kebencian itu hilang. Itu. Jadi saya dikata-katain apapun, dia bilang apapun, itu tidak ada rasa sakit hati itu. Seperti itu. Damainya itu yang saya yakin dan percaya itu tidak ada di tempat lain. Yes. Tidak pernah ada di tempat lain. Itu. Jadi kalau sekarang dibilang mengikuti Yesus, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sayang sekali bagi mereka yang tidak mau kenal Yesus. Sayang sekali. Kenapa? Saya juga menyadari itu, Pak. Yeah. Satu, bahwa saya seringkali, dulu saya seringkali bersaksi ya, begitu. Ingat saya dari Bu Sofi itu, dulu bersaksi, terus bersaksi, enggak sadar ya bersaksi, tetapi enggak pernah menyaksikan. Nah, itu baru saya sadar setelah saya jadi Kristen itu, Pak. Saya dengar Bu Sofi begitu tuh, iya saya begitu dulu, saya menganggap dulu itu saya terlalu bodoh begitu. Itu makanya selalu firman Tuhan kan. Jadi kalau baca firman, ya benar ya, kalau di firman Tuhan itu tidak ada yang salah sedikit pun. Jadi tidak dikatakan bahwa aku bodoh dalam Kristus. Ya, memang benar itu, Pak. Makanya orang yang mengatakan itu bodoh dalam Kristus, bodoh ya memang. Setelah mengenal Kristus itu baru menyadari bahwa kita ini ternyata bodoh banget begitu. Itu yang saya maksud dengan bodoh di dalam Kristus itu. Itu kalau dikatakan kamu bodoh dalam, ya memang saya menyadari bahwa saya bodoh. Setelah saya jadi Kristus, saya menyadari bahwa saya ini benar-benar bodoh begitu dulu. Itu. Termakan berita-berita yang bohong dan yang sangat saya pegang, saya percaya. Tetapi setelah mengenal Kristus, baru semuanya itu dibukakan. Amin. Yesus itu tidak pernah salah itu. Bahwa segala sesuatu yang tersembunyi itu pasti akan dibukakan. Dan semuanya benar-benar dibuka itu sekarang, Pak. Amin. Ya, luar biasa. Saya baru ingat Ibu ya, ketika Ibu bilang tadi tentang Bu Sofi ya. Nah, dulu Ibu sudah sering masuk kemari ya? Iya. Baru ingat saya, betul. Ya makanya kalau saya kadang kalau dari dengar Bu Sofi itu saya seringkali mengingatkan saya, dan saya itu membuat
itu sesuatu yang lucu itu Pak. Jadi saya jadi tertawa, oh iya ya, apa betul ya itu yang dikatakan Bu Sofi itu ternyata. Itu karena saya ingat masa lalu saya itu sering sekali mengingatkan saya, oh itu ya benar ya, lupa. Saya dulu kan menjalani semuanya itu, tetapi saya tidak tahu maknanya berarti selama ini, begitu. Iya. Baik Bu, baik. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu Bu ya. Ya. Tetap Ya, semangat, puji Tuhan. tetap semangat di dalam Tuhan Ya. Bu. Nah, memang Amin. Saya turun Pak. baik. Nah, teman-teman semuanya, itulah perubahan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada damai, ada sukacita. Luar biasa. Makanya lihat orang yang murtad itu. Ada sukacita, ada kasih, ada damai. Nah, tidak marah-marah lagi. Tidak bisa marah lagi, bukan tidak marah lagi, tidak bisa marah lagi karena diajarkan. Makanya tidak ada orang Kristen melakukan kejahatan dalam nama Yesus, itu tidak ada. Tidak ada orang Kristen membunuh dalam nama Yesus. Tidak ada orang Kristen mencuri dalam nama Yesus. Nah, tidak ada orang Kristen demo dalam nama Yesus, teriak nama Yesus, tidak ada. Nah, bayangkan orang-orang di luar Yesus teriak nama Tuhan. Nama Tuhan itu dibuat mainan. Orang di luar Yesus itu nama Tuhan dibuat mainan. Ingin melakukan sesuatu kejahatan, teriak nama Tuhan. Ingin membunuh, teriak nama Tuhan. Itu orang di luar Yesus. Maka saudara butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Oh, sukacita terus. Orang di dalam Tuhan itu sukacita terus. Sangat sukacita. Luar biasa. Oke, Bang Erwin. Shalom Bang, Shalom. Shalom Bang Nabiro. Enak lah tadi malam rupanya aku dikerja ya. Kukirain sudah Aku tidur. kosong. Udah kirain sudah tidur abang. Terkejut aku dikirim Bang Pendi. Bah. Dale, udah direkam Dale di pikirku. Puji Tuhan loh Bang, kutunjukkan tadi sama adik abang. Ketawa-ketawa orang ini semua di satu rumah. Syukur katanya. Mampus katanya. Jadi lawan juga orang ini pikirku. Itulah senangnya malam. kita kalau udah ikut Tuhan ya Bang ya. Tuhan Yesus itu ya. Betul. Semangat tiap hari. Ada duit, nggak ada duit tetap semangat. Betul. Nggak pernah kendor kasih Tuhan. Tapi banyak tetap ini taping-taping. Gara uang lah, gara ini. Aduh. Makanya seperti Bang Nabirong bilang tadi Bang. Harusnya mereka pura-pura dulu kan. Iya. Iya, pura-pura dulu gitu. Jadi murtad, biar kaya. Nanti habis kaya, diam-diam tetap balik lagi. Betul. Pindah kota ya kan, kalau udah kaya ya kan. Iya. Tapi aku yakin Bang, setiap live abang ditonton, lebih dari 20 orang Bang udah mau mengikut Yesus. Amin. Diam-diam aja bang, diam Banyak. aja, diam-diam aja. Iya, mereka tetap Diam-diam belajar. aja. Saya suka. Kalau Iya. kalau yang taping-taping yang lain-lain itu biarkanlah. Bentar lagi juga itu kepanggil kok. Betul. Nanti kalau ada yang minta Alkitab lagi, nanti saya telepon Bang Erwin. Bang kirim nih 1, 2 gitu ya. Iya. Siap Bang, siap. Siap Bang Nabiro. Kita sering Kalau bilang ada yang begini. membutuhkan, Semakin mereka sering menghina, itu semakin dekat mereka dengan keselamatan itu.